Tiga. Baik, Bapak Ibu semua, kami lanjutkan ke pemaparan chapter 2 on the nature of practice and the theory of practice relationship. Next. Ada 3 poin penting yang akan kami sampaikan. Yang pertama, theory practice relationship. Yang kedua, scientific and managerial decisions. Dan yang ketiga, relationship in the current literature. Next. Menurut Kerlinger, teori adalah serangkaian asumsi, konsep, konstruk, definisi, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep. Kemudian menurut KBBI, teori merupakan pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan yang didukung oleh data dan argumentasi, penyelidikan eksperimental yang mampu menghasilkan fakta berdasarkan ilmu pasti, logika, metodologi, dan argumentasi. Asas dan hukum umum yang menjadi dasar suatu kesenian atau ilmu pengetahuan, pendapat, cara, dan aturan untuk melakukan sesuatu. Next. Praktis atau praktik merupakan suatu tindakan yang domain utamanya adalah sikap. Namun sikap ini belum tentu otomatis terwujud dalam suatu tindakan atau behavior. Suatu sikap dapat terwujud menjadi suatu tindakan nyata, maka diperlukan faktor pendukung atau suatu kondisi yang memungkinkan terjadinya suatu tindakan tersebut. Praktik atau tindakan nyata seseorang terhadap suatu hal dipengaruhi oleh atau ditentukan oleh faktor baik dari dalam maupun dari luar subjek. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut meliputi faktor predisposisi, faktor pemungkin, dan faktor penguat. Faktor predisposisi merupakan faktor yang mempermudah atau mempredisposisi terjadinya tindakan seseorang, antara lain pengetahuan, sikap, keyakinan, kepercayaan, nilai-nilai, dan tradisi. Kemudian untuk faktor pemungkin atau enabling factors adalah faktor yang memungkinkan atau memfasilitasi tindakan. Artinya, faktor pemungkin adalah sarana dan prasarana atau fasilitas untuk terjadinya tindakan. Kemudian, faktor penguat merupakan faktor yang mendorong atau memperkuat terjadinya suatu tindakan. Next. Kemudian untuk Atmojo membagi tingkatan praktik meliputi persepsi, respon terpimpin, mekanisme, dan adaptasi. Persepsi sini adalah mengenal dan memilih berbagai objek sehubungan dengan tindakan yang akan diambil. Kemudian respon terpimpin dapat melakukan sesuatu sesuai dengan urutan yang benar, sesuai dengan contoh, adalah merupakan indikator praktik tingkat 2 ini. Jadi respon terpimpin dalam hal ini contohnya adalah standar operasional prosedur atau SOP. Kemudian yang ketiga, mekanisme. Apabila seseorang telah dapat melakukan sesuatu dengan benar secara otomatis, atau sesuatu itu sudah merupakan suatu kebiasaan, maka dia sudah mencapai praktik pada tingkat ketiga ini. Kemudian yang keempat, adaptasi adalah suatu praktik atau tindakan yang sudah berkembang dengan baik. Artinya tindakan itu sudah dimodifikasinya sendiri tanpa mengurangi kebenaran tingkatannya tersebut. Kemudian next, teori praktis relationship, ya hubungan teori praktik. Prinsipnya teori merupakan hasil dari praktik. Teori akan diuji terus-menerus karena pengalaman atau praktik kita di lapangan secara langsung. Teori tidak akan pernah tetap, apalagi teori tentang manusia atau masyarakat yang sifatnya dinamis. Masyarakat dan manusia berubah, jadi teorinya juga akan ikut berubah, berkembang. Kemudian hubungan antara praktik dan teori adalah timbal balik. Nah, praktik tidak dapat memposisikan sendiri tanpa pertanyaan teoritis yang memandu penelitian. Seperti tanpa teori,
Data dapat dikumpulkan tetapi tanpa cara yang pasti untuk menjelaskan berbagai fenomena yang diamati, jadi saling timbal balik. Kemudian hubungan mereka ini adalah simbiosis. Kemajuan dalam satu secara otomatis membutuhkan modifikasi yang lain. Jadi kemajuan di teori akan berakibat ke praktiknya. Next. Scientific and managerial decisions. Salah satu alasan mengapa reputasi teori sering berbeda di bidang akademik dan manajemen adalah bahwa pengambilan keputusan cenderung mengambil karakter yang agak berbeda di dua bidang tersebut. Kita telah melihat tadi di chapter 1 bahwa pengambilan keputusan ilmiah sifatnya konservatif. Manajer di sisi lain paling sering membuat keputusan dengan data yang tidak mencukupi atau tidak memadai. Berbeda dengan ilmuwan, manajer seringkali dihadapkan pada masalah yang tidak dapat dijawab dengan saya tidak tahu. Kemudian seringkali manajer seharus mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dalam waktu yang tersedia dan kemudian bertindak. Keputusan semacam itu mungkin melibatkan elemen risiko yang besar, tapi ketika suatu penilaian tidak dapat ditunda, tidak ada pilihan lain. Kemudian kesamaan antara metode ilmiah dan pembuatan kebijakan dalam bisnis dapat dilihat pada skema berikut, dari mulai teori, kemudian lanjut ke pembentukan hipotesis, lanjut ke pengukuran, kemudian lanjut ke desain pembuat kebijakan, yaitu perencanaan, lanjut ke identifikasi masalah, lanjut ke pengumpulan data dan interpretasi dan tindakan. Demikian dari saya. Untuk slide berikutnya, silakan Bu Rani Intan untuk meneruskan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Permata Sakti. Berikutnya mengenai the theory practice relationship in the current literature. Jadi subbab ini berbicara tentang berbagai literatur yang membahas adanya gap atau hubungan kesenjangan antara teori dan praktik. Pada dasarnya teori seringkali menjadi landasan dalam penerapan praktek. Padahal sebenarnya bisa saja sebaliknya, yaitu praktek yang mendukung terbentuknya suatu teori. Jadi ini dari beberapa literatur ada dua pemahaman yang berbeda ya. Ada yang mengatakan bahwa teori itu sebagai landasan praktikum gitu ya. Tapi ada juga yang mengatakan dari prakteklah muncul teori-teori baru gitu ya. Ya berikutnya. Berbagai pendapat menyatakan bahwa teori itu tidak selalu dapat membantu praktek dalam berorganisasi. Teori itu dianggap sebagai menara gading yang untouchable gitu ya, yang sulit disentuh, sulit bisa diaplikasikan. Sedangkan praktek adalah kondisi dunia nyata atau real ya, yang sebenarnya terjadi di dalam masyarakat atau fenomena sosial. Oleh karenanya teori itu baru dianggap bagus atau bermanfaat jika teori tersebut bisa diimplementasikan atau dipraktekkan dalam kehidupan yang real. Lanjutnya. Nah, ada berbagai riset juga ya terkait kesenjangan antara teori dan prakteknya. Berbagai literatur menyebutkan bahwa dalam bidang manajemen SDM terjadi kesenjangan atau gap antara teori dan praktek dalam organisasi. Hal ini disebabkan karena para manajer tidak memiliki cukup pengetahuan tentang hasil penelitian. Ini sebagaimana tadi Bapak Permata sudah menyampaikan ya, bahwa memang seringkali manajer itu ketika ditanya permasalahan di bidang organisasi, I don't know gitu ya. Mungkin karena mereka tidak cukup pengetahuan tentang hasil penelitian. Jadi mereka beda dengan orang akademisi yang mungkin tidak selalu terlalu tertarik gitu untuk membaca hasil-hasil penelitian dan juga untuk menerapkan hasil penelitian itu ke dalam manajemennya atau organisasinya. Bahkan sebagian besar membaca sedikit literatur penelitian di bidang manajemen. Ini hasil dari survei ya yang dilakukan atau riset yang dilakukan oleh beberapa peneliti. Mereka hanya mengacu pada informasi yang dikeluarkan oleh media massa yang terkadang info-info dari media massa tersebut juga tidak selalu valid. Jadi kita juga ketahui ya bahwa terkadang hasil dari berita-berita di media massa itu juga ada yang titipan atau pesanan gitu ya. Jadi tidak melulu tidak selalu berdasarkan hasil riset. Selanjutnya. Nah, itu
itulah tadi ya kenapa, praktek dan teori di lapangan tuh suka berbeda gitu ya. Karena itu tadi, bisa jadi kesalahannya adalah pada si pelaku, yang seharusnya yang bisa menggunakan teori itu dalam, mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, bagaimana strategi mempersempit gap gitu ya antara teori dan praktek khususnya di bidang manajemen? Pertama adalah kolaborasi penelitian antara akademisi dengan praktisi manajemen. Jadi, dibuatlah penelitian-penelitian yang based on apa namanya, based on industri gitu ya. Jadi ini sudah mulai sih di Indonesia nih ya, ada namanya research apa ya, bridging research gitu ya. Jadi kayak penelitian yang sebagai jembatan antara akademisi dengan dunia industri atau dunia usaha dan dunia industri atau DUDI ya. Jadi penelitian-penelitian akademis itu kalau bisa hasil temuan itu bisa bermanfaat langsung kepada kebutuhan industri dan usaha gitu. Jadi saling berkolaborasi. Yang kedua adalah hasil penelitian memberikan korelasi positif pada indeks kualitas publikasi ilmiah dan kualitas manajerial perusahaan. Jadi harapannya hasil penelitian tidak hanya bermanfaat bagi dunia usaha dan dunia industri, tapi juga memberikan kontribusi positif bagi si peneliti itu sendiri, terutama dunia akademisi ya, yang sangat membutuhkan juga ya bahwa hasil penelitian itu bisa masuk ke dalam indeks kualitas publikasi ilmiah yang diakui secara nasional maupun internasional. Berikutnya. Nah, ini sebenarnya menyambung dari, chapter sebelumnya ya, mengenai, teori yang baik itu seperti apa gitu kan ya. Kalau dikaitkan dengan, kesenjangan antara teori dan praktik, maka teori yang baik itu adalah yang pertama, teori itu adalah teori yang memang valid gitu ya dalam sebuah penelitian ya. Kedua, teori itu, terkait langsung dengan penelitian, intertwined with research. Jadi dia punya apa namanya, punya basis yang kuat ya, basic yang kuat untuk dijadikan dasar menguji sebuah, penelitian. Yang ketiga, kaitannya dengan tadi praktek ya, teori yang baik itu haruslah, bisa dipraktekkan ya. Karena, teori itu harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di dalam penelitian dan lalu bisa, menjadi enlightenance, praktek dalam suatu bidang ilmu. Yang terakhir, teori yang baik itu adalah, bisa valid applications, jadi memang bisa diterapkan sih. Intinya ya kalau kaitkan dengan tadi masalah kesenjangan teori dan praktek, teori yang baik kesimpulannya adalah teori yang bisa dipraktekkan di dalam, kondisi real ya, yang sebenarnya gitu ya, seperti itu. Selanjutnya ya, selanjutnya kepada Pak Romi, silakan dilanjutkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Atta, Bu Rani. Selanjutnya kami akan menyampaikan, jika tadi Pak Atta dan Bu Rani telah menyampaikan ya bagaimana hubungan antara teori dan praktek, tentu ada beberapa kritik ya yang telah disampaikan oleh beberapa peneliti terkait hubungannya antara teori dan praktis itu sendiri. Jadi di dalam perjalanannya tentu sebuah teori, baik itu kalau kita khususkan ke dalam lingkungan kita tentang teori manajemen atau organizational behavior, tentu ada respon positif ataupun respon negatif yang akan diterima, yang perlu ditimbangkan sebagai proses perbaikan ke depan. Jadi di dalam slide ini kami coba sampaikan beberapa kritik yang sudah disampaikan. Yang pertama adalah dimulai dari Gosal pada tahun 2005 pada jurnalnya berjudul Bad Management Theories Are Destroying Good Management Practices. Jadi di sana argumentasinya lebih kepada strategic management theories dan economical theories yang disampaikan sebagai bad management theories dan membuat praktis yang tidak etis. Kemudian yang kedua dari Donaldson pada tahun 2002 dengan artikelnya yang berjudul Damned by Our Own Theories, Contradictions Between Theories and Management Education. Jadi Donaldson menyampaikan bahwasanya teori perilaku organisasi tertentu masih ditemukan adanya kontraproduktif, meskipun jumlah kontraproduktifnya tersebut masih sangat terbatas. Yang ketiga dari Benis dan Othel dari tahun 2005 dengan judul How Business Schools Lost Their Way. Jadi target mereka bukan hanya perilaku organisasi, tetapi pendidikan bisnis secara umum yang mereka gambarkan sebagai kurang peduli terhadap
praktis ataupun implementasi di dalam dunia nyata. Ya, selanjutnya yang keempat dari Parker 2002 dengan artikelnya berjudul Against Management, di mana Parker menyerang manajemen dan bentuk organisasi hierarkis yang berisi manajer atau dengan kata lain manajerialisme. Yang kelima dari Pfeffer dan Fong 2004 menempatkan kesalahan pada sekolah bisnis dan apa yang diajarkan di sana. Jadi mereka menganggap yang diajarkan tidak banyak yang tidak relevan dengan dunia praktis yang sesungguhnya seperti apa, sehingga perlu diperbaiki dan sumber masalahnya. Yang keenam, Reines, Strang, Lawson, dan Ellis pada tahun 2003 menyajikan penelitian yang lebih langsung berimplikasi pada basis pengetahuan perilaku organisasi dan teori-teori yang terlibat. Terakhir dari Mintzberg tahun 2004, beliau menulis tentang sekolah bisnis secara keseluruhan, di mana programnya khususnya pada MBA ya, manajemen bisnis, yang ia gambarkan dijalankan oleh orang yang salah, mengajarkan hal yang salah, mengagungkan keserakahan, menghasilkan praktisi yang tidak baik, kaku, dan lain sebagainya. Ya, itu adalah kritik-kritik yang sudah disampaikan seiring berjalannya teori manajemen dan organisasi behavior ya. Sehingga dari chapter ini dapat kami simpulkan dengan mereview ya bagaimana tingkat efektivitas ya hubungan antara teori, outcomes, dan dihubungkan dengan dunia praktis yang seperti apa. Strategi NEP seperti yang disampaikan oleh Burani dan juga tadi hubungannya yang disampaikan Pak Arta juga seperti apa. Kemudian dari sisi kita lihat dari sisi good teorinya dan kritik yang muncul yang ada ya ketika dalam tahapan perkembangannya, sehingga harapannya artikel ini dari Minat sendiri ingin melihat dengan pandangan yang balance ya, seimbang antara yang mendukung, yang menyatakan bahwa good theory itu seperti apa, dan juga kritik yang disampaikan itu seperti apa, sehingga diharapkan ke depannya kita dapat memberikan sesuatu hal yang lebih efektif ya antara hubungan antara teori dan dunia praktis. Ya, ini adalah referensi yang kami gunakan pada chapter ini. Terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan kepada kami. Kami tutup presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.